Oke, selamat siang semuanya. Siang. Baik, untuk adik-adik yang sudah berkumpul di sini ada 6 orang dan 6 orang ini kakak pilih sebagai anak-anak yang akan mengikuti bimbingan kelompok. Nah, kenapa kakak pilih untuk mengikuti bimbingan kelompok? Karena dari isian ataupun dari hasil kuesionernya menunjukkan kalian memiliki pemahaman yang masih rendah dalam materi perencanaan karir. Nah, untuk itu apakah benar pemahaman kalian masih rendah? Benar. Oke, kalau gitu kakak jelaskan ulang ya. Mungkin kakak jelaskan juga lebih rinci dan lebih singkat. Nah, kakak akan menjelaskan bahwa diawali dari pengertian, perencanaan karir adalah upaya yang dilakukan individu untuk memahami diri dan lingkungannya, upaya untuk menyesuaikan diri di lingkungan kerja, menjalani latihan kerja, serta membuat program kerja untuk kehidupan masa depan. Nah, walaupun dari pengertiannya tersebut menyebutkan terkait pekerjaan, tetapi dalam konteks karir ini tidak hanya semata-mata tentang pekerjaan saja, namun juga tentang bagaimana proses kalian menjalani kehidupan dari masa sekarang sampai masa yang nanti akan kalian lalui. Oke, dari pengertian ini juga muncul 3 indikator. Nah, indikator ini artinya penyempitan dari pengertian tersebut yang dimana bisa kalian jadikan sebagai acuan. Nah, indikator tersebut terkait memahami diri dan lingkungannya, lalu ada menyesuaikan diri di lingkungan kerja, serta menjalani latihan kerja, dan juga membuat program kerja untuk kehidupan masa depan. Nah, dalam memahami diri, kakak harap kalian bisa memahami apa yang kalian inginkan, lalu apa kebutuhan kalian, dan juga apa kompetensi yang kalian miliki. Nah, kemudian ada yang terkait menyesuaikan diri di lingkungan kerja. Nah, kakak harap kalian itu bisa beradaptasi ataupun bersosialisasi di mana kalian saat ini. Nah, misalnya saja sekarang kalian di sekolah, kakak harap kalian juga bisa untuk menyesuaikan diri di lingkungan sekolah, karena lingkungan sekolah pasti berbeda dengan lingkungan kalian di rumah. Benar atau tidak? Benar. Oke, lalu yang terakhir adalah membuat program kerja. Nah, walaupun itu sederhana membuat program kerja, tetapi membuat program kerja menjadi salah satu hal yang penting untuk kalian, karena di dalam membuat program kerja tersebut kalian akan dilatih untuk merencanakan apa yang kalian lakukan, sehingga apa yang akan kalian lakukan itu terlihat akan terarah. Jadi kalian tidak akan bingung, ataupun seandainya kalian bingung dalam merencanakan program kerja itu kalian bisa mengkonsultasikannya. Seperti itu. Nah, mungkin agar ada bayangan lagi terkait perencanaan karir ini, seperti yang kakak jelaskan di awal, kalian bisa mencari contoh orang-orang yang memiliki perencanaan karir yang tinggi. Jadi bisa kalian contoh, lalu kalian ikuti dia. Ikuti bagaimana dia berproses, bagaimana perencanaan karir menurut mereka, apa yang mereka lakukan, sehingga kalian bisa memiliki gambaran terhadap perencanaan karir itu sendiri. Nah, dari situ apa sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, selanjutnya juga kakak ingin menjelaskan bahwa di perencanaan karir ini ada yang namanya teori Holland yang membahas terkait karakteristik kepribadian kita. Nah, dari kepribadian itu nanti akan menunjukkan apakah kalian cenderung di bidang sosial, di bidang artistik, kemudian juga ada terkait pengusaha ataupun entrepreneuring, dan juga banyak kepribadian-kepribadian lain yang dimana kepribadian tersebut akan diukur melalui tes. Oke, untuk itu apa sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, mungkin selanjutnya akan kakak bagikan kembali kuesioner, ini mana ini juga bisa kalian ini juga bisa kakak gunakan sebagai acuan kakak apakah kalian sudah benar-benar bisa memahami perencanaan karir seperti teman-teman kalian. Nah, untuk itu bisa diisi ya. Oke, untuk kuesionernya itu bisa diisi kurang lebih dalam kurun waktu 2 menit. Bisa diisi sesuai dengan pemahaman kalian. Dibaca baik-baik soalnya supaya tidak salah menjawab lagi.
apakah sudah selesai? Oke, kalau sudah bisa dikumpulkan. Baik, dari hasil kuesioner ini akan kakak telaah lagi dan selanjutnya itu akan ada tahap konseling kelompok. Nah, setelah tahap bimbingan kelompok ini akan kakak pilih lagi siapa yang memiliki masalah yang akan kakak selesaikan nanti di konseling kelompok. Untuk itu, nama adik-adik yang nanti termasuk ke dalam konseling kelompok bisa mengikuti prosesnya dengan baik ya. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, sudah bisa dicukupkan? Sudah. Baik, untuk itu kakak ucapkan terima kasih. Selanjutnya silakan bersiap untuk sesi konseling kelompok selanjutnya ya.